Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kita kembali lagi ya, dan tentunya kita sudah di penghujung ya episode kali ini di Opini spesial di Hari Kemenangan. Nah, untuk Pak Ustadz nih Pak Ustadz, kita akan lanjut lagi obrolan kita. Dan bagaimana nih Pak Ustadz, pertanyaannya adalah ini kan Hari Kemenangan Pak Ustadz ya. Bagaimana sih kita tahu bahwa kita itu memang benar-benar bagian dari hamba Allah yang mendapatkan Hari Kemenangan, yang memang benar-benar kita tuh merasa, wah saya menang hari ini. Ya, jadi kan tadi saya sebutkan ada minal a'idin wal faizin. Kalau a'idin itu kembali kepada fitrah, faizin adalah orang yang menang, memperoleh kemenangan. Itu yang mana gitu. Apa maksud dengan memperoleh kemenangan? Menang melawan setan, menang menundukkan hawa nafsu. Selama sebulan penuh kita perang. Betul. Perang. Jadi mujahadatun nafs ya, itu adalah jihad menundukkan hawa nafsu, mengekang. Jadi bukan mematikan nafsu, bukan, tapi mengendalikannya. Itu adalah jihad. Maka orang yang sudah berperang selama sebulan penuh itu, maka pada hari ini memperoleh kemenangan, menang melawan setan, ya al-faizin tadi itu. Nah, tetapi makanya disunahkan sholat Idul Fitri itu. Ini kadang-kadang ada orang yang tidak ikut perang, betul, puasa enggak, tapi merayakan kemenangan. Ya sebenarnya boleh saja sih bergembira atas kemenangan orang lain, kan juga boleh. Turut bergembira. Jadi sebenarnya Idul Fitri itu milik bagi orang yang berpuasa, orang yang berperang selama Ramadan, bukan milik bagi orang yang tidak berpuasa. Tapi ya walaupun tidak berpuasa atau belum sempat atau belum dapat hidayah atau apa, boleh bergembira atas kemenangan orang lain. Itu kan suatu hal yang bagus juga. Minimal itu, tapi hakikatnya tidak ada. Oke, baik. Jadi itu maksud menang itu ya, makanya ada karakteristik orang yang dapat menang itu yang mana. Jangan dapat label kemenangan saja tapi tidak dipahami menang itu bagaimana. Jadi orang yang menang memperoleh kemenangan itu dalam bahasa Quran dan hadis itu adalah orang yang sampai ke derajat muttaqin, derajat. Orang yang bertakwa itu. Karena tujuan puasa kan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan bertakwa. Betul. Sebenarnya ada 5, kalau saya simpulkan untuk mudah ada 5 kasta dalam Islam. Kok dalam Islam ada kasta? Ya, kasta itu dalam arti maksud saya ada perbedaan derajat di mata Allah, bukan status sosial tapi kedekatan dengan Allah. Ada 5M yang mudah mengingatkan. Ada muslim, orang Islam. Ada mukmin, ada muhsin, ada mukhlisin, ada muttaqin. Paling tinggi itu muttaqin. Muttaqin yang level paling tinggi. Paling tinggi itu muttaqin. Ya, kalau muslim itu baru Islam saja. Mukmin yang melaksanakan. Nah, yang paling tinggi itu muttaqin, orang yang bertakwa. Dan inilah yang al-faizin tadi, orang yang menang. Itu. Nah, bagaimana karakter orang yang menang atau orang yang muttaqin itu, orang yang puasanya mencapai kemenangan, mengantarkannya kemenangan. Itu antara lain dapat kita di surah Al-Imran itu ya. Ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju kampung Allah dan surganya yang luas dari bumi, lebih luas dari bumi dan langit, disediakan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang faizin dan menang itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Artinya apa ini? Orang yang menang itu, orang yang dapat predikat muttaqin itu adalah orang yang gemar melakukan ibadah maliyah, ibadah harta, bersedekah, membantu. Jadi ya membantu, bersedekah itu karakter orang yang menang. Berbagi. Tahadu tahabbu, saling berbahagia, hadiahlah kamu akan tumbuh rasa kasih sayang. Bersedekah, peka terhadap orang lain, membantu itu baik dalam lapang tersebut dia berinfakkan hartanya begitu. Itu karakternya itu, ibadah maliyah. Jadi orang yang menang bukan orang yang pelit, bukan orang yang kikir, tapi orang suka membantu, berbagi. Ya walaupun dalam jumlahnya tidak banyak, tapi yang penting dia ada niat ingin berbagi, Pak Ustadz ya. Makanya di daerah kita di Bengkulu terutama ini saya lihat begitu.
kalau pada hari Idul Fitri itu menjelang Idul Fitri itu sore akhir Ya, Ramadan, betul. itu biasanya itu bagi-bagi kue. Ya, Ya. benar. Takjil bahasanya. Takjil, bagi-bagi kue. Heeh. Bukan hanya takjil, kue Lebaran lah. Oh, Itu kue Lebaran. sore itu sudah dibagi. Diantar ke rumah-rumah tetangga, keluarga. Saya masih ingat ketika masih kecil kalau di kampung saya itu ya, di tempat daerah kami itu, kalau sore-sore hari terakhir Ramadan itu besok mau Lebaran, itu disuruh oleh orang tua antarkan ke situ ke rumah Oh iya. Kalau bahasa anak zaman sekarang hampers. Nah itu ya, Parcel. Parcel ya. Ah. Antara situ, walaupun itu sepiring kue gitu kan. Akhirnya yang lain ngasih juga. Ini ngasih. Jadi saling juga. berbahas-bahasan. Saling berbagi. Ada yang lucunya Pak Iqbal, saya lihat itu ketika kita saling berbagi kue itu, jadi kue yang kita berikan tadi berbalik lagi ke kita. Karena mungkin tadi di rumah tetangga kita tidak ada kue karena rasa ingin berbagi, jadi tanpa dia sadari kan bagi kue. Iya, dia kumpulkan bagi lagi. Nyampai, wah ini kue kita tadi kita tidak apa-apa, itu saking maknanya begitu penting berbagi, itu sangat penting. Itulah orang yang menang itu adalah ibadah harta, ibadah suka berbagi, peka terhadap sosial, karena itu ibadah sosial. Jadi jangan hanya ibadah mahdoh saja, sholat, puasa, zakat, itu ibadah sosial. Ibadah betul. sosial. Oke, baiklah kalau gitu Pak Ustadz, untuk di kesimpulan kita di hari ini Pak Ustadz, di hari kemenangan, pesan-pesan apa nih Pak Ustadz yang Pak Ustadz ingin sampaikan ke pemirsa Opini agar kita benar-benar menjadi orang yang tadi mutakin, yang benar-benar kita yang meraih hari kemenangan ini Pak Ustadz? Ya, jadi ada beberapa hal kesimpulan yang disampaikan, mengingatkan pada hari Idul Fitri itu kiranya setan menangis sejadi-jadinya. Salah satu adalah ketika Idul Fitri. Kenapa setan menangis? Itu adalah innallaha qad ghafara li ummati Muhammad hadzal yaum. Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad pada hari ini. Itu setan menangis, tidak senang setan dengan kondisi kemenangan hari ini. Melihat manusia, umat muslim bergembira. Gitu, tidak senang setan itu, maka akhirnya apa program setan di alam sana itu, kata dengan anak buahnya itu, kita akan gelincirkan mereka kembali dengan kelezatan dan kesyahwatan dan hal-hal yang melalaikan mereka. Kotor lagi. Jadi ibarat kertas putih bersih, mohon dijaga nih, ya. Jangan sampai kotor, jangan sampai ternodai. Ini kadang-kadang kita sibuk silaturahmi apa-apa lupa sholat. Itu kan kotor lagi. Kasihkan ngobrol-ngobrol ya. Akhirnya makan yang berlebihan juga kotor. Jadi maksud saya, mumpung kita Idul Fitri, jaga sebaik mungkin kertas yang putih ini ya. Kondisi suci ini jangan sampai kita tergoda oleh program-program setan yang sengaja ingin mengotori kita kembali gitu. Nah, oleh sebab itu yang kedua pesan saya, rayakan kemenangan dengan penuh rasa syukur, khidmat dan sunnah-sunnah Rasulullah, dan tetap menjaga kesehatan. Itu pentingnya. Jangan semuanya dimakan. Hilaf semua itu. pengen balas dendam ya selama ini puasa 30 hari. Ya, itu. Terus di rumah mendengar mencium aroma istri masak opor. Ya, hanya berlebihan. berlebihan. Akhirnya banyak yang sakit. Nah, coba dicek, biasanya Lebaran itu banyak itu sakit itu. Benar. Banyak yang sakit, maka jaga kesehatan. Puasa itu untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Yang terakhir, jangan lupa kepada pemirsa kita ingatkan juga untuk controlling ini di samping cuaca tadi, bahwa kita masih disunahkan untuk puasa Syawal. Nah, ini puasa Syawal. Boleh Pak Ustadz kasih informasi Pak Ustadz? Iya. Di hari keberapakah sampai hari keberapa untuk kita puasa Syawal? Nah, puasa Syawal. Jadi kata Nabi, puasa Syawal ini man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa puasa Syawal, puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari bulan Syawal, maka dia dapat ibarat puasa 1 tahun lamanya. Kapan dilaksanakan? Di hari kedua sudah boleh. Oh, hari kedua. Berarti memang benar-benar di hari pertama kita disuruh menang dulu. Berpesta-pesta, makan-makan. Haram puasa tanggal 1 hari pertama, tidak boleh. Hari ini berarti nggak boleh, Nggak Pak boleh. Ustadz, ya? Nah, besok bagi yang mau boleh, silakan ya. Itu silakan. Nah, tapi tidak harus hari besok. Pokoknya sepanjang masih di bulan Syawal itu masih boleh. Oh, mungkin 1 minggu lagi, mungkin karena mudik ini, mudik, jadi tidak memungkinkan untuk berpuasa Syawal. Ya, sepertinya saya juga begitu kan. Masih minggu pertama ini belum ini masih sibuk mudik apa-apa. Yang penting catatannya adalah tetap di bulan Syawal. Tetap bulan Syawal dan itu tidak harus berturut-turut. Tidak harus. Oh, berarti boleh selang-seling. Boleh selang-seling. Jadi Oh, memudahkan itu ya.
hari ini puasa, sambung lagi. Hari ini ada pesta, berhenti dulu misalnya kan, sambung lagi. Yang penting cukup 6. 6 selama di bulan Syawal. Selama Oke, Syawal. Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama, Kita ngobrol-ngobrol ya. di hari kemenangannya di hari ini. Sekali lagi mohon maaf lahir batin Pak Ustadz. Salam untuk Sama-sama. keluarga. Insyaallah, Sudah ya. pagi-pagi datang ke studio Opini. Amin, amin, amin. Dan pemirsa Opini, terima kasih banyak sudah menyaksikan Opini di hari yang spesial ini, di hari kemenangan ini. Sekali lagi pemirsa Opini, saya Iqbal Fatwa mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.